mahasiswa semester 3 dari Prodi Manajemen. Kenalkan, nama saya Menteri Ramawati. Di sini juga kita sudah bersama dengan dosen dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi Islam, yaitu Abah Abdullah Sandi. Jadi guys, di sini kita akan membahas suatu topik dengan tema globalisasi ekonomi. Untuk mempersingkat waktu dan tidak memperpanjang kata, saya izin bertanya ya, Pak. Bagaimana sih Islam menanggapi pentingnya standarisasi dan regulasi global dalam ekonomi dunia? Oke, baik, terima kasih Najwa ya. Pertanyaan ini memang sering ditanyakan oleh mahasiswa ya. Bagaimana sih sebenarnya yang dinamakan globalisasi ekonomi? Terus kemudian apa tadi? Bagaimana Islam menanggapi? Bagaimana Islam menanggapi masalah globalisasi ekonomi ini? Jadi ada beberapa kata kunci yang saya tangkap dari pertanyaan kamu itu. Yang pertama adalah globalisasi ekonomi. Oke, yang kedua adalah tentang standarisasi, ya. Terus yang ketiga adalah tentang regulasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses di mana yang tadinya katakanlah menjadi milik salah satu negara saja, itu kemudian karena adanya pengaruh dari teknologi internet yang sekarang ini mendunia, ya, maka kemudian hal tersebut tidak hanya diketahui oleh negara yang bersangkutan, tapi juga bisa diketahui, dipelajari, bahkan mungkin ditiru oleh negara-negara lain. Nah, di dalam hal ini tentunya negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi kuat itu akan bisa memberikan pengaruh yang lebih besar. Misalnya katakanlah negara Amerika, kemudian Rusia, kemudian Cina, Jepang, Australia dan sebagainya. Itu tentu saja apa yang menjadi kebijakan-kebijakan internal mereka sendiri itu akan juga mempengaruhi negara lain, terutama ketika negara lain itu ingin melakukan transaksi ekonomi dengan negara tersebut. Katakanlah misalnya Indonesia ingin ekspor produk kita ke Amerika, maka tentu saja kita harus bisa memenuhi apa saja yang dipersyaratkan oleh negara Amerika. Maka disitulah kemudian ketika Amerika itu merupakan suatu negara yang berekonomi kuat dan bukan hanya Indonesia yang ingin ekspor ke sini, ya Malaysia juga, ya Cina juga, ya Indonesia, kemudian Filipina, Thailand dan sebagainya sama-sama ingin ekspor ke Amerika, dan Amerika mengajukan satu persyaratan standarisasi, berarti seolah-olah sudah ada standarisasi global, ya kan, karena berlakunya ke seluruh negara, karena negara-negara itu ingin berjualan ke Amerika, gitu ya. Nah, jadi sini yang dimaksud dengan standarisasi global. Tapi untuk bisa lebih memberikan penjelasan yang lebih konkret, nah bagaimana Anda bisa lihat dikatakan cari informasi tentang standarisasi global. Apa itu yang dimaksud standarisasi global? Ya. Kalau penjelasan saya tadi seperti itu. Jadi suatu standarisasi yang mau tidak mau berlaku untuk semua negara. Tapi kalau dia gimana ngomongnya? Ya. Standarisasi ekonomi itu sebagai sebuah prinsip yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemakmuran. Standarisasi dalam konteks ekonomi Islam itu bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan, terus juga melindungi konsumen, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, itu kita kalau ngomong tentang masalah Islam ya, kita mulai dari luar dulu, secara global. Apa itu standarisasi global? Nanti berikutnya baru kita menukik ke arah Islamnya. Sekarang kita luar dulu. Apa itu standarisasi global? Standarisasi global itu proses pengembangan dan penerapan standar yang berlaku secara internasional untuk memastikan konsisten kualitas dan keseragaman dalam produk, layanan, dan prosedur di seluruh dunia. Seperti saya sebutkan tadi, mula-mula mungkin Amerika atau negara lain yang menerapkan standar untuk produk-produk yang ingin masuk ke negara mereka.
Tapi karena begitu banyak produk-produk yang masuk ke negara mereka berasal dari berbagai macam negara, dan mungkin saja kemudian mereka karena ingin supaya ini berlaku menjadi universal, maka dia bisa saja memperjuangkan supaya standar itu kemudian masuk menjadi salah satu persyaratan perdagangan universal melalui PBB, sehingga berlakulah suatu standar internasional, ya, suatu standar yang bersifat global. Contohnya apa sih standar global itu? Kalau kita lihat, ya, standar global contohnya apa? Contohnya kayak ISO. ISO itu kayak International Organization for Standardization atau standar teknis yang ditetapkan oleh organisasi. Oke, ISO, International Standard Organization. Jadi begini, misalnya suatu perusahaan ingin dikatakan sebagai suatu perusahaan yang bersifat internasional, maka manajemennya itu diharuskan melalui suatu tahapan-tahapan atau katakanlah mengikuti algoritma tertentu untuk bisa disebutkan sebagai suatu perusahaan yang berkualitas internasional. Kalau kita lihat, katakanlah algoritma itu contohnya misalnya kita mau bikin teh manis anget. Apa sih tahapan-tahapan yang harus kamu lakukan? Pertama, masak air, kemudian tuangkan ke gelas, kemudian celupkan airnya, tambahkan gulanya, kemudian kita aduk, ya kan? Tersedialah teh manis anget. Jadi untuk menciptakan teh manis anget, ya ada tahapan-tahapan. ISO juga begitu. Berarti untuk menciptakan suatu perusahaan yang dikatakan unggul dengan manajemen yang baik, maka ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan terhadap perusahaan itu. Manajemennya harus melakukan suatu prosedur tertentu, sehingga finally perusahaan itu disebut suatu perusahaan yang memiliki standar internasional gitu. Apa aja syarat-syarat dari manajemen internasional menurut ISO? Jadi ISO itu adalah suatu tahapan persyaratan yang ditetapkan secara internasional untuk suatu perusahaan atau suatu produk atau suatu lingkungan itu memiliki taraf standar yang internasional. Apa misalnya manajemen yang dipersyaratkan? Pemimpin harus menunjukkan komitmen yang jelas terhadap penerapan sistem manajemen ISO. Pertama, pemimpinnya itu harus komit. Jadi kalau sudah diterapkan manajemen sesuai dengan standar ISO, jangan berubah-berubah. Dia harus menjalani tahapan-tahapannya itu. Dan bukan hanya pemimpin, tapi semua yang ada dalam organisasi itu harus taat kepada prosedur tahapan yang dijalankan. Sama dengan tadi, kalau kita mau bikin teh manis anget, ya berarti kan yang pertama kita masak air dulu, ya kan. Yang kedua kita itu harus mencelupkan tehnya, yang ketiga kita tambahkan gulanya, yang keempat kita aduk, baru jadi. Berarti pemimpin harus komit dengan tahapan-tahapan yang akan dijalankan dalam rangka mencapai perusahaan yang berstandar ISO. Apalagi organisasi juga harus menetapkan kebijakan dan tujuan yang terdefinisi dengan baik untuk sistem manajemen ISO. Iya, suatu organisasi yang ingin mendapatkan sertifikasi ISO itu maka seluruh yang ada dalam organisasi mulai dari pimpinan sampai ke bawah ada tahapan-tahapan yang harus dijalani. Pertama, masak air. Kedua, masukkan teh. Ketiga, masukin gula. Itu mulai dari yang atas sampai yang bawah harus komit itu dengan prosedur tersebut, ya. Oke, yang ketiga, mereka harus menetapkan kebijakan dan tujuan yang mendukung sistem serta menyediakan sumber daya yang diperlukan. Nah, berarti kalau kita ingin ada teh manis anget, tentu saja harus tersedia tehnya dong. Gimana kalau bikin teh manis anget tapi kok nggak ada tehnya? Terus kemudian airnya kan otomatis judulnya aja teh manis anget, tentu harus anget, berarti kan dia harus dimasak. Jadi bukan bukan es batu, ya kan es batu berarti bukan es teh manis, berarti dia es.
ya es manis, bukan teh manis hangat. Nah, berarti kalau memang teh manis hangat berarti airnya ya harus hangat. Nah, prosedur juga begitu. Jadi ketetapan atau tahapan-tahapan itu harus terdefinisi dengan jelas. Oke, itu standar-standar internasional yang berlaku secara global. Oke, jenis-jenis ISO coba. Yang pertama itu ada ISO 9001 itu tentang sistem manajemen. Oke, tentang sistem manajemen 9001 ISO. Ya, dan itu juga tiap tahun ada perubahan tuh. Ya, misalnya ISO 9001 tahun berapa? Karena setiap secara berkala setiap jangka waktu tertentu dia tuh direvisi lagi gitu ya. Oke, terus apa lagi? Kedua ada ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan. Oke, itu tentang lingkungan. 14001 ISO-nya sama juga, itu juga ada tahunnya gitu. Jadi tentang manajemen perusahaan ada ISO-nya, tentang manajemen lingkungan. Suatu perusahaan katakanlah ya, perusahaannya itu udah bagus, tertata dengan baik, tapi dia adalah perusahaan yang katakanlah produknya kemudian menghasilkan bahan-bahan berbahaya yang nggak boleh dilempar ke sungai begitu aja, ya kan, nanti akan meracuni habitat, meracuni sekelilingnya, akan merembes ke tanah-tanah pertanian petani sehingga tanamannya mati, ya kan, bisa juga masuk ke sungai sehingga ikan-ikan ataupun yang ada di sana pada ikut-ikutan mati. Jadi bagaimana untuk bisa memanage lingkungan sesuai dengan standar internasional 14001 ISO-nya. Oke, yang ketiga apa lagi? Yang ketiga ada ISO 45001 tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan. Khusus untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ada 45001. Nah itu kan dalam hal operasional kesehatan, ya kan, oke, manajemen di jalan, tapi dalam hal menangani pasien bagaimana, ya kan, dalam cara kita menyediakan alat-alat, ya katakanlah alat ronsen, alat suntik, alat bius dan sebagainya, itu ada manajemennya sendiri. Bagaimana mengelola alat-alat tersebut? Apakah boleh alat itu kemudian disimpan di tempat yang sembarangan? Apakah dia harus tepat di tempat yang memiliki suhu tertentu sehingga dia bisa imun dari bakteri? Ya kan, suntikan saja kalau dipakai terus kemudian pakai lagi sama orang, itu bukan yang baik, malah menyuntikkan bakteri dari satu orang ke orang yang lain. Berarti mungkin salah satunya adalah setiap jarum yang sudah dipakai harus dibuang. Itu termasuklah dalam manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, dari tiga itu saja sudah contoh ya, bahwa standar internasional itu diterapkan secara global. Artinya berlaku internasional kalau suatu perusahaan ingin diakui sebagai perusahaan yang bonafit, perusahaan yang memenuhi standar dan sertifikasi internasional, dari manajemennya, dari lingkungannya, dari operasional kesehatan. Kalau memang itu rumah sakit ya, mungkin juga kalau untuk produk-produk tentu ada lagi yang lain ISO-nya, ya kan, bagaimana suatu produk itu harus memenuhi standar internasional dalam hal pengolahannya, gitu loh. Sebagai contoh, katakanlah saya mungkin pernah cerita di kelas suatu kesempatan dulu saya alhamdulillah pernah ke Jepang 4 kali ya, ke negara Jepang. Pernah saya cerita ya? Pernah ya. Saya ke Jepang 4 kali itu, terus kemudian di sana saya mengunjungi UKM. Di sana ketika saya mau mengunjungi UKM itu kebetulan produknya adalah makanan yang harus diolah lagi sebelum masuk dimakan. Katakanlah kalau di sini misalnya dia memproduksi bahan sayur lodeh. Sayur lodeh apa aja sih? Nih, ayo anak cewek tahu. Labu, terus kacang panjang. Oke, harus tahu dong sayur lodeh apa aja. Jagung, oke. Santan, terus apa lagi? Kol. Ada kol? Ada ya. Terus wortel ada kan? Oke. Nah itu bahan-bahan itu kan untuk bisa dimakan harus diolah dulu jadi sayur lodeh, termasuk ada santannya, ya kan? Nah ini perusahaan ini
menyediakan produk seperti itu, jadi nggak bisa langsung dimakan masuk ke mulut, harus diolah dulu. Tapi yang terjadi ketika saya mengunjungi perusahaan itu, satu, saya harus mengganti saya harus mengenakan jas lab seperti itu. Oke, terus kemudian saya harus mengenakan penutup rambut. Oke, yang ketiga saya harus pakai masker. Yang keempat saya harus sarung tangan. Yang kelima saya harus membuka sepatu saya, mengganti dengan sendal yang disediakan di depan. Dan kaki saya harus dicuci dulu di bak inkubator. Ada bak cuci kaki di situ. Padahal yang saya masuki adalah suatu perusahaan yang menghasilkan produk yang harus diolah lagi. Logika kita mengatakan, nanti juga bahan dimasak ini, bakteri kan hilang semua, ya kan? Tapi enggak. Sedangkan orang yang masuk ke sana saja, termasuk semua pekerjaannya, itu mengikuti tahapan-tahapan memproduksi produk seperti itu. Itu mungkin manajemen produk seperti itu tuh, tata cara melakukan pembuatan produk, ya kan? Nah, itu berarti negara di Jepang itu sudah menerapkan suatu standar tertentu untuk menghasilkan makanan, meskipun itu makanan tidak bisa langsung dimakan. Tapi pada kesempatan lain saya mengunjungi suatu UKM di daerah Jawa, penghasil makanan, ya, makanan itu langsung harus dimakan karena udah matang, ya kan? Tapi saya masuk ke sana, saya nggak perlu pakai jas lab, saya nggak perlu pakai penutup kepala, saya nggak perlu pakai masker, saya nggak perlu pakai sarung tangan, nggak perlu juga saya cuci kaki dan mengenakan sendal yang ada di sana, memang nggak ada sendalnya. Dan saya masuk ke sana, saya lihat orang-orang yang bikin adonan kue itu sambil ketawa-ketawa sambil ngobrol, di mana saya melihat air mengalir sampai jauh. Ya, coba kita lihat di situ, berarti standarnya kan nggak internasional. Kenapa? Berarti kan masih jelek cara ininya. Padahal itu makanan langsung jadi loh. Ya, makanan langsung jadi. Daerah itu menghasil makanan yang terkenal jenisnya ya, dan kemudian orang bisa langsung makan. Tapi kalau lihat dari prosedur seperti itu kan, jadi kita tidak yakin dengan prosedur itu higienis atau enggak, ya kan, karena lihatnya seperti itu. Makanya tidak heran kalau kita makan terus kemudian kita menunggu apa itu rambut. Ada rambut di dalamnya, terus kemudian ada tambahan, kok ada rasa asin-asin nih, mungkin air ludahnya ikut ke situ, ya kan, menggilani katanya. Nah, itu berarti di sini produknya masih belum menjalani standar internasional. Kalau dia mau masuk ke negara maju dengan proses seperti itu, insya Allah ditolak karena belum memenuhi manajemen produksi. Nah, itulah. Jadi kalau Indonesia ingin menyesuaikan produknya dengan standar internasional, please, berarti kita harus mempelajari untuk manajemen apa ISO-nya, untuk lingkungan apa ISO-nya, terus kemudian untuk memproduksi produk apa ISO-nya. Berdasarkan ISO yang kemudian nanti dibuktikan dengan adanya sertifikat ISO yang dipajang biasanya di ruang tamu perusahaan, maka kita akan lihat, oh ini organisasi bagus, oh ini produknya bisa dipercaya, oh ini higienis karena prosesnya bagus dan sebagainya. Gitu, mau nggak mau kita harus mengikuti itu. Itulah yang disebut sebagai sertifikasi global, antara lain adalah ISO. Banyak lagi yang lain sih, antara lain ISO aja, tapi masih banyak lagi sertifikasi internasional yang mau tidak mau kita harus penuhi kalau kita mau go global. Jelas? Yes. Oke, pertanyaan berikut. Selanjutnya itu, menurut Abah, bagaimana globalisasi mempengaruhi persaingan pasar dalam sistem ekonomi konvensional? Oke, kalau kita lihat dari tadi, ya, secara logika saja satu perusahaan itu memenuhi semua sertifikasi yang dipersyaratkan secara internasional. Kemudian ada lagi perusahaan yang katakanlah tidak memenuhi, ya kan? Kira-kira bisa bersaing nggak mereka? Tidak bisa. Itu kan sama aja dengan Mike Tyson diadu dengan Eli Pikal, ya kan? Yang satu kelas berat, yang satu lagi kelas ringan bulu, ya, udah bulu ringan lagi kan, diadu dengan kelas berat, jauh. Itulah sebabnya kemudian banyak produk-produk kita yang kemudian tidak mampu bersaing di pasar internasional. Suatu kali ya saya kesempatan juga mengunjungi Australia. Ya, saya datang ke Australia bersama teman saya, ibu-ibu.
Di sana dia punya teman dan dia merasa bahwa pengen mengoleh-olehin temannya itu dengan masakan Indonesia, rendang, ya kan. Temennya bilang, aduh aku udah lama sih nggak ada Australia, nggak pernah makan rendang asli Indonesia. Di sana juga ada rendang, tapi karena olahannya beda, tangannya beda, keringetnya beda, maka rasanya jadi nggak sama dengan rendang Indonesia. Bawain dong, kata temennya. Maka teman saya itu kemudian datang ke Australia bersama saya. Dia memasakkan 2 kilo daging untuk dijadikan rendang, ya kan. Dengan gembira dia bawa sampai di bandara sana Australia. Apa yang terjadi? Kan kita harus masuk ke imigrasi kan, masuk ke imigrasi. Begitu sampai masuk di imigrasi itu semua rendang harus dibuang, nggak boleh masuk. Kenapa? Australia mengenakan sertifikasi yang sangat ketat untuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik. Kenapa? Mereka melindungi warga negaranya dong dari kemungkinan bahan-bahan berbahaya, kan gitu kan. Ini rendang tidak ada sertifikasinya, tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya, membawa secara tangan. Nggak bisa dibuktikan bahwa ini memang higienis, memang ini benar-benar sesuai dengan prosedur dan sebagainya, kan di bawah tangan, hand carry. Lain halnya kalau produk yang diekspor ke sana dan di sana ada labelnya, melalui komposisi seperti ini, melalui proses seperti ini, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau di hand carry di bawah tangan, impossible. Karena apa? Negara-negara maju, misalnya katakan Amerika, itu mereka mengenakan bioterorisme, undang-undang anti teroris yang masuk melalui makanan. Jadi mereka curiga, jangan-jangan teroris masuk melalui makanan. Kan bisa makanan kemudian masuk wabah antrak, ya kan, masuk virus zombie, begitu dimakan semua jadi zombie, itu bisa aja kan. Kita masih ingat kan COVID kemarin kan, bagaimana semua kota-kota pada sepi ya, kan sama dengan film zombie ya. Atau maksudnya ini orangnya pada di dalam rumah semua. Bagaimana kemudian ada suatu virus yang membuat orang kehilangan kesadaran, seolah-olah udah mati, tapi mereka sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, berperilaku ganas sehingga dia menggigit orang berbahaya, ludahnya jadi beracun kayak zombie. Amerika takut karena film-film seperti itu sebenarnya menginspirasi suatu kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Kalau kita anggapan kita kan, wah itu film ngada-ngada, tidak ngada-ngada. Sangat mungkin kita kemarin COVID seperti itu, di mana kita dilarang bersentuhan, berdekatan, harus pakai masker. Bahkan saya ingat banget di kereta aja kita nggak boleh ngomong, di kereta kita nggak boleh handphone, ya kan, nggak boleh semuanya, harus berjarak-jarak. Begitu. Andai kata ada virus yang mengandung lebih berbahaya dari itu dan masuknya melalui makanan, kemudian makanan itu disebar karena dikonsumsi orang banyak, semua akhirnya terjangkit, kan bahaya. Jadi Amerika, negara maju itu mengenakan undang-undang anti teroris yang masuk melalui makanan, termasuk Australia. Maka kembali kepada masalah persaingan. Kalau kita perusahaan mengabaikan hal itu, kira-kira bisa nggak masuk? Nggak bisa kan, berarti kita nggak bisa bersaing kan, otomatis kita kalah. Dia paling-paling jualan lokal aja, orang lokal mah nggak mikirin gituan ya. Kalau kita kan Indonesia kajet tengah asal sebuah baik, ya kan, nggak penting, nggak enak, yang penting kenyang gitu kan. Makanya makanannya kue bantal, ya kan, susu bantal, pikiran tidur mulu kan, ya kan. Orang Indonesia itu kalau ada kebakaran yang selamatin bukan bayi bantal, selamatin. Udah rumahnya jalan sempit, ya yang dibawa apa diselamatin kasur, berarti kan nggak, yang diselamatin kasur, dibawa pikirannya ntar gue tidur di mana gitu ya. Kasur udah kan jalan sempit, mampet udah kebakar semua orang di situ. Karena selama itu ya batal ya kasur, anak sendiri kebakar karena dia nggak sadar. Jadi pikirannya maunya seperti itu aja. Jadi artinya dunia sudah seperti ini, udah global. So kalau kita nggak mau merubah, kita punya mindset mengikuti aturan, ya kita mau bikin katakanlah teh manis hangat tapi tidak melalui prosedur tadi, ya kira-kira jadi nggak teh manis hangat? Ya enggak, kamu masukin bukan teh tapi kopi,
Ya, atau kalau nggak ada apa-apanya kamu tiba-tiba masukin bukan gula tapi garam, kan bukan teh manis hangat, tapi teh manis asin gitu kan. Kita mampu bersaing atau tidak tergantung kita bisa nggak mengikuti prosedur tersebut. Kalau rasanya kita abai, ya jangan salahin kalau produk kita ditolak dulu. Ya kan, sini tolak, kan hak mereka untuk menerima atau menolak kita. Masa kita bisa paksakan? Kan nggak bisa. Kalau masuk, ya silahkan, tapi ikuti prosedur. Take it or leave it. Ikutin itu, kalau nggak usah. Kan itu prinsipnya, ya kan? Tahannya. Oke. The next question. Iya. Izin bertanya ya, Bah, tentang kurangnya SDM yang kompeten di bidang syariah dalam era globalisasi ekonomi. Pertanyaan itu kan jumlah perguruan tinggi yang menawarkan program studi ekonomi di bidang syariah yang berkualitas itu kan sangat terbatas nih, Mbak. Nah, jadi selain faktor pendidikan, faktor apa lagi yang bisa berkontribusi terhadap kurangnya SDM di bidang syariah dalam era globalisasi ekonomi? Oke, pertanyaan bagus. Jadi berlakunya sistem ekonomi syariah itu sebenarnya tidak hanya tergantung kepada jumlah lulusan dari perguruan tinggi yang mengajarkan syariah. Mengajarkan sekalipun tidak menjamin bahwa lulusannya memahami. Gitu? Memang ada bantuannya, tapi tidak menjamin pula bahwa yang lulus dari perguruan tinggi bersyariah itu kemudian lulusannya sarjana-sarjananya benar-benar memahami masalah tersebut. Tinggal tergantung seberapa SKS diberikan. Katakanlah kamu di Universitas Islam Yusuf, Fakultas Ekonomi, ya kan, dari judul universitasnya kan seharusnya kamu memahami yang namanya hukum Islam. Tapi hukum Islam di Fakultas Ekonomi dikasih berapa sesi? Berapa sesi? Terbatas, cuma 2. Kamu nggak akan dapat lagi. Saya nggak tahu ya, apa nanti mungkin ada pelajaran-pelajaran syariah berikutnya. Tapi tentu saja itu tidak sesuai dengan katakanlah beban yang harus dipenuhi, persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga sarjana-sarjana dari suatu perguruan tinggi ekonomi Islam sudah memahami syariah Islam di bidang ekonomi. Berarti tergantung kepada ya katakan jumlah SKS-nya. Itu pun nggak jamin juga siapa ngajar juga. Yang ngajarnya itu bersungguh-sungguh atau yang ngajar itu hanya sekedar mengajar berdasarkan 1-2 buku, ya kan? Tapi dia sendiri tidak memahami, background agamanya kurang, ya otomatis hal-hal seperti itu menyebabkan SDM dari perguruan tinggi sekalipun dia berlabel Islam belum tentu dia memahami. Lalu bagaimana dong kalau gitu? Ya jalan satu-satunya Anda yang merasa bahwa kita ini berlabel Islam, meyakini Islam, tentunya kewajiban untuk secara pribadi mempelajari itu dong. Masa kita judulnya dong orang Islam, tapi kita ngerti naon-naon tentang Islam, ya kan? Begitu kan jadi lucu. Ya anggun dari perguruan tinggi Islam, tapi kemudian agama Islamnya ya katakanlah nggak begitu paham. Ya begitu juga dengan ajaran kecil, jangan apalagi bisa Linda, ya kan Linda. Jadi kembali kepada kita, maka kata Nabi ibda bin nafsik, apa itu? Mulai dari diri sendiri. Karena kita itu beragama Islam, ya kan, maka kan kita sudah tahu bahwa dalam ajaran Islam itu ayat pertama yang turun, ayat Quran yang pertama turun itu apa? Iqra artinya apa? Baca berarti belajar. Itu untuk apa? Supaya kita makin pintar kan? Supaya kita memahami suatu masalah. Berarti wajib bagi kita ini belajar. Ya kan? Thalabul ilmi faridotan alal kulli muslim wal muslimah. Ya kan? Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi orang Islam, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau saya mengharuskan kamu belajar keras supaya kamu pintar, itu sebenarnya bukan dari saya, harusnya dari diri kamu sendiri. Kalau saya mahasiswa, ya kan, tentu harus belajar, dan saya perguruan tinggi Islam, ya berarti saya harus memahami Islam meskipun mungkin yang diberikan di kuliah itu hanya terbatas. Sayanya sendiri yang harus mendalami dorongan dari diri sendiri. Kenapa? Thalabul ilmi faridotan ala kulli muslim wa muslim. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim, laki-laki dan perempuan.
Ya, dalam hadis lain disebutkan bahwa faman aradad dunya fa 'alaiha bi ilmi. Orang yang pengen bahagia di dunia harus dengan ilmu. Faman aradal akhirah fa 'alaiha bi ilmi. Orang yang ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Faman aradahuma fa 'alaiha bi ilmi. Orang yang ingin bahagia dunia akhirat ya harus juga dengan ilmu. So Islam tidak mengajarkan kita untuk ngasal. Tidak boleh. Makanya saya paksa kamu untuk dengan berbagai cara belajar. Saya suruh kamu duduk di depan, saya suruh kamu nanya. Ya, ketika kamu kemudian enggan untuk bertanya, saya paksa kamu dengan diskusi semacam ini. Mau nggak mau kamu jadi tanya. Dengan diskusi dengan tema-tema kecil-kecil, saya percaya bahwa minimal ini ngerti. Himbauan saya adalah kamu tidak hanya menonton video kamu sendiri, tapi video teman kamu. Video yang ini yang sama-sama judulnya adalah tentang aspek hukum dalam ekonomi Islam. Dari sekian banyak video dan kamu nonton semua dengan sukarela karena kamu merasa bahwa itu adalah kewajiban, saya yakin ya bahwa kamu wawasannya beda dengan yang lain. Ya kan, karena banyak banget tema-tema yang kita bahas. Dari kelas kamu aja ada berapa grup? 7 grup katakanlah ya, 7 grup. Terus kemudian dari kelas 3B katakanlah 7 grup juga. Kemudian ada juga dari kelas 1B yang berada ekonomi Islam. Totalnya katakan 7 tambah 7 tambah 4 kalau nggak salah. Berarti berapa tuh? Udah 18 kan? 18 video kamu tonton. Beda dong dengan orang yang cuma dengerin dosennya sekali 2 kali dan belum tentu pula dia itu memahami. Makanya saya ingin kamu tuh terus menerus memompa diri sendiri untuk apa? Untuk belajar, bukan karena saya. Kamu ditemani saya kan 1 semester, belum tentu dia berikutnya masih sama saya juga gitu. Mungkin ada juga yang kurang senang, si Abah nih bolak-balik maksa saya datang ke rumahnya untuk diskusi. Nggak apa-apa, dalam arti nggak apa-apa kamu nggak senang, tapi artinya saya punya tujuan bagaimana saya bisa memaksimalkan cara saya mengajar kepada kamu meskipun kamu hanya katakanlah 1 semester di sana gitu. Kenapa? Ya karena kita go global. Kamu ingin masuk ke dunia internasional tapi nggak mau tahu dengan caranya. Stop dreaming man. Ya kan, mimpi kali ya. Indonesia mau menuju Indonesia emas tapi kita nggak mau ngapa-ngapain. Stop dreaming man. Mimpi kali ya, bersiaplah. Kan saya sering katakan jangan sampai Indonesia emas itu justru hanya dinikmati oleh orang lain dan bukan kita atau kamu hanya nonton doang, orang lain pada senang, kamu gigit jari karena anak-anak kamu kemungkinan juga ya kan tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya sendiri begitu mungkin anaknya sama aja. Makanya robahlah itu yang saya pengen. Go global, change or die, berubah atau mati. Dinosaurus itu binatang segede raksasa kan, tapi begitu ada perubahan iklim dia nggak mampu melakukan perubahan, punah dia. Manusia selalu bisa melakukan perubahan, makanya bertahan. Tetapi change di sini, mati di sini bukan berarti mati badan ya. Bisa saja ya kita mati, mau gitu nggak bisa, mau begini nggak bisa. Indonesia emas dinikmati orang lain, kita cuma jadi gigit jari penonton. Lalu kita nyalahin pemerintah. Jangan bolak-balik nyalahin pemerintah. Kata Nabi, kita nafsu. Mulai dari diri kamu sendiri. Untuk apa? Supaya kamu mempersiapkan diri sendiri. Prepare yourself to go global. Ya kan? Itu yang bisa kita pahami. Oke? Saya kira demikian saja diskusi kita, tidak perlu terlalu berpanjang-panjang, tapi ada hikmah-hikmah, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Oke, silahkan ditutup. Jadi gimana nih guys hasil diskusi kali ini? Sangat menarik bukan? Jadi kesimpulannya ini, globalisasi ekonomi ini merujuk pada proses integrasi dan interaksi antar negara dalam bidang perdagangan, teknologi, investasi, dan juga pasar tenaga kerja. Hal ini dipicu oleh kemajuan teknologi, terus kebijakan yang mendukung pasar bebas. Selanjutnya, secara keseluruhan, globalisasi ekonomi ini mengubah cara negara dan perusahaan berorganisasi dengan mempercepat pertukaran barang, jasa, dan informasi yang diperoleh.
Sekian hasil diskusi kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.